Aplikasi pinjaman online ilegal langsung cair, gampang cair, mudah cair tanpa KTP itu banyak sekali diincar orang-orang. Bahkan orang-orang memang dengan sengaja udah mentok banget dan pengen ngajuin uang di pinjol ilegal. Nah, ini merupakan hal yang paling banyak dicari di YouTube saat ini ya. Pinjol ilegal gampang cair, pinjol ilegal langsung cair, pinjol ilegal langsung ACC tanpa KTP dan verifikasi wajah. Itu banyak sekali bertebaran video-video di YouTube dan memang penontonnya sangat-sangat banyak. Itu menunjukkan artinya bahwa orang ternyata banyak juga ini yang penasaran dan ingin mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal. Padahal ada satu resiko di mana ketika kita mengajukan pinjol ilegal, sudah pasti data pribadi kita akan disebar. Nah, kalau data pribadi sudah disebar, itu tentunya akan benar-benar membuat kalian akan kesusahan. Hidup kalian mungkin bisa hancur karena kalian dipermalukan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena proses penagihannya itu aneh dan proses pemfitnahannya itu benar-benar keterlaluan. Banyak orang-orang atau mungkin foto-foto yang diambil dari HP-nya itu diedit sedemikian rupa dan diciptakan menjadi kayak sebuah semacam skandal foto dewasa, video dewasa yang diancamkan dan disebarkan ke seluruh kontak-kontak HP-nya. Dan ini membuat orang tersebut akan merasa malu, depresi, dan gak kepikiran lah resikonya akan berdampak sejauh itu. Intinya pokoknya kalian akan dipermalukan dengan data-data yang kalian miliki dan kalian sebar. Bayangkan di HP kalian banyak data-data penting berupa foto-foto, mungkin foto password, foto akun, terus kemudian foto pribadi yang mungkin gak layak untuk dikonsumsi orang lain. Nah, itu yang akan dijadikan pinjol-pinjol ilegal ini untuk memeras kalian ya. Jadi kalau kalian nggak bayar, kalau kalian nggak bisa kembalikan dengan bunga-bunganya yang sangat besar itu, maka itulah yang akan dijadikan ancaman oleh mereka. Kalau sudah seperti ini, nggak ada cara lain dan nggak ada solusi yang bisa pasti menolong kalian untuk mengambil data kalian yang dicuri. Karena ya kalau data udah disedot, udah dicuri, nggak akan bisa kalian handle atau nggak akan bisa kalian hilangkan ya. Karena ya mereka sudah mempunyai file fisik dan backup-annya. Itu tentu saja akan menguntungkan bagi sisi pinjol ilegal langsung cair tadi. Ya, balik lagi teman-teman ya. Kalau misalnya hal ini terjadi, amit-amit kalian mengalami hal ini, apa sih tindakan pertama yang bisa kita lakukan untuk mengamankan semuanya? Cukup dengan modal 50.000 bahkan 100.000, kalian bisa kok mengatasinya. Maksudnya bagaimana? Ya udah, tinggal beli pulsa dan beli kuota, lalu broadcast ke semua nomor kontak di HP kalian. Ya, kalian bilang, ceritakan bahwa kalian HP-nya dibobol, kalian HP-nya disalahgunakan orang, terus kemudian data-datanya atau nomor-nomor teman-teman kalian itu udah diambil dan disadap oleh mereka. Nah, bilang bahwa jangan sampai menanggapi, karena jangan sampai hal ini akan merugikan teman-teman kalian dan juga jangan sampai hal ini akan membuat teman kalian menjadi korban selanjutnya. Udah, bilang gitu aja ke semua orang yang ada di kontak kalian yang sudah diambil pinjol itu akan membuat orang-orang yang ada di kontak kalian itu akan merasa takut juga. Wah, kalau ada WA masuk dari orang yang gak dikenal mengatasnamakan kalian, nah mereka langsung takut dan gak mau merespon. Ya, itu penting sekali. Karena kalau DC itu udah melakukan penyebaran apapun namun tidak ada yang merespon, itu mereka juga akan bingung kok. Mereka juga akan mikir, wah ini tindakan sia-sia dan lain sebagainya. Intinya adalah kalian curi stat dulu. Kalian lebih cepat satu langkah dibandingkan DC pinjol ilegal tadi. Setidaknya kalau mereka ingin mengancam menghubungi si A si B, kalian sudah lebih dulu menghubunginya dan menceritakan kronologinya. Jadi kan orang itu lebih kecil nih kemungkinan salah paham jika kalian sudah menjelaskan semuanya dari awal. Ya, itu adalah resiko pinjol ilegal langsung cair dan gampang cair. Karena kenapa saya membahas ini, saya yakin teman-teman sekalian banyak kok korban-korban pinjol ilegal, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, mungkin kalian akan bertanya-tanya ya, emang ada ya orang pinjol ilegal tapi nggak disengaja? Ada bro, ternyata banyak kasus-kasus seperti ini. Maksudnya contohnya itu seperti kayak gini ya. Jadi semacam orang-orang yang mungkin awam gak ngerti aplikasi dan mungkin tidak mengetahui istilah ilegal dan legal, itu loh mereka-mereka yang banyak terjerat di pinjol ilegal ya. Jadi mereka itu mengakukan pinjaman seakan-akan, oh ini kan pinjaman resmi, jadi ya ini mungkin ya mereka gak kepikiran bahwa itu ilegal. Yang penting mereka bisa pinjam, bisa cair, itu udah cukup. Namun mengingat kayak tenornya yang cepet banget, terus kemudian bunganya yang sangat besar, pastinya ini akan membuat beberapa orang akan semakin merasa terpukul, akan membuat
orang merasa tertekan. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya gagal bayar. Dan juga banyak yang stres serta depresi karena hutang-hutang seperti ini. Karena untuk terornya itu lebih parah ya dibandingkan pinjol legal. Karena mereka nggak punya DC lapangan dan nggak berani lebih tepatnya. Jadi mereka secara ugal-ugalan menagih melalui WA, telepon, email, dan lain sebagainya. Oke, tetap tenang, nggak perlu takut. Semoga masalah kalian segera selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.